Aisyah adalah seorang janda kaya asal Arab berusia 45 tahun yang dikenal sebagai wanita terhormat dari keluarga terpandang. Ia pernah hidup bergelimang kemewahan bersama suami tercintanya, seorang pengusaha terpandang di wilayah gurun. Namun segalanya berubah ketika pria itu meninggal dunia secara mendadak, meninggalkan Aisyah sendirian di sebuah villa megah di pinggir oasis. Di balik dinding marmer dan taman luas yang terawat, ia menjalani hari-hari dalam keheningan, kini dengan sebuah kehidupan baru di dalam rahimnya. Kehamilan besar yang ia alami adalah sisa cinta terakhir dari suaminya, sekaligus beban berat yang membuatnya harus menghadapi dunia seorang diri, lilitan hukum warisan, pandangan miring keluarga mertua, serta tekanan sosial yang perlahan mengikis harga dirinya. Arif adalah seorang pria sederhana asal Indonesia yang datang ke tanah Arab demi mencari penghidupan yang lebih baik. Dengan pendidikan terbatas tetapi hati yang bersih, ia menerima pekerjaan sebagai tukang kebun di Villa Aisyah. Tugasnya hanya merawat tanaman, memotong rumput, dan menjaga keindahan taman. Namun, tanpa disadarinya, keberadaannya mulai memberi kehidupan baru bagi tempat yang lama kehilangan kehangatan. Di balik kesederhanaannya, Arif memiliki keteguhan hati, rasa hormat yang mendalam, dan ketulusan yang jarang dimiliki manusia di dunia penuh kepalsuan. Setiap pagi, matahari terbit perlahan di balik gurun yang luas, memantulkan cahaya keemasan pada dinding Villa Aisyah yang menjulang megah. Villa itu berdiri anggun di tepi oasis, seolah menjadi satu-satunya kehidupan di tengah lautan pasir. Di dalamnya, Aisyah menjalani hari-harinya dalam diam yang mendalam. Tubuhnya yang syarat kehamilan membuat langkahnya berat, napasnya sering terengah, dan pikirannya dipenuhi oleh kenangan tentang suaminya. Setiap sudut villa itu menyimpan bayangan masa lalu, tawa yang pernah ada, langkah kaki yang takkan kembali, dan cinta yang kini tinggal gema. Kesepian tidak datang sebagai sesuatu yang tiba-tiba. Ia merayap perlahan, seperti bayangan saat senja. Awalnya hanya sepi di malam hari, kemudian berkembang menjadi sunyi yang melekat bahkan saat siang. Para pelayan hanya datang seperlunya, lebih banyak menghindar daripada benar-benar peduli. Keluarga mertuanya jarang berkunjung, kecuali untuk membahas urusan warisan dan harta. Mereka memandang Aisyah bukan sebagai istri mendiang, melainkan sebagai ancaman terhadap bagian kekayaan yang mereka inginkan. Di balik jendela besar yang menghadap taman, Aisyah sering memandangi kehijauan daun, bunga-bunga yang tetap mekar, tanpa peduli pada penderitaan manusia. Di sanalah ia pertama kali menyadari keberadaan Arif, pria asing dengan pakaian kerja sederhana, bercucuran keringat, dan tangan yang cekatan merawat setiap inci tanah. Gerakan pria itu tenang, teratur, dan penuh kesabaran. Ada kelembutan dalam caranya menyentuh tanaman, seolah memahami bahasa alam yang tak dikenal kebanyakan orang. Tanpa kata-kata, keberadaan Arif mulai menjadi satu-satunya tanda kehidupan yang nyata di sekitar Aisyah. Setiap hari, taman berubah menjadi lebih hidup. Bunga-bunga yang dulu layu mulai mekar kembali, rumput tampak lebih hijau, air mancur kembali jernih. Perlahan taman itu tidak lagi hanya sekadar hiasan, tetapi menjadi lukisan harapan di tengah dunia Aisyah yang suram. Di dalam hati Aisyah, suatu perasaan aneh mulai tumbuh. Bukan cinta, belum, tetapi kehangatan yang telah lama hilang. Ia merasakannya setiap kali melihat dedaunan bergoyang, tertiup angin lembut yang dibangkitkan gerakan. Arif, untuk pertama kalinya sejak kematian suaminya, Aisyah tidak merasa sepenuhnya sendiri. Kehamilannya yang semakin besar membuat tubuhnya melemah. Namun di saat yang sama, jiwanya perlahan mulai menemukan alasan untuk bertahan. Di tengah dunia yang menutup pintu pada dirinya, alam seolah membuka satu jendela baru melalui tangan seorang pria asing dari negeri jauh. Dan jendela itu mulai memancarkan cahaya lembut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat bagi Aisyah, namun taman di luar villa tumbuh dengan kehidupan yang semakin kuat. Setiap sudutnya seolah menyimpan napas baru, seiring tangan Arif yang setia merawatnya. Bagi orang lain itu mungkin hanyalah pemandangan biasa. Namun bagi Aisyah, taman itu adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa tidak dihakimi. Di sana, tidak ada status janda, tidak ada kekayaan, tidak ada warisan, yang ada hanya kehidupan yang terus berjuang untuk tumbuh. Perubahan tidak hanya terjadi pada tanaman. Aisyah mulai lebih sering menghabiskan waktu di teras yang menghadap langsung ke taman. Duduk dengan tubuh yang kian berat, ditemani hembusan angin musim panas yang membawa aroma bunga. Tatapannya tak lagi kosong. Ada sesuatu yang hangat di sana, sesuatu yang selama ini mati perlahan, kini mulai berdetak kembali. Arif sendiri tak pernah menyadari betapa besar kehadirannya berdampak pada kehidupan majikannya. Baginya villa itu hanyalah tempat bekerja, dan Aisyah hanyalah wanita malang yang harus dihormati dan dijaga martabatnya. Ia tetap bekerja dengan cara yang sama, tekun, bersih,
penuh dedikasi. Namun setiap tetes keringatnya seolah menjadi doa yang tersimpan di tanah, tumbuh menjadi harapan bagi seorang wanita yang tengah berjuang mempertahankan hidup dan kehormatannya. Di dalam vila tekanan dari keluarga mertua semakin terasa. Surat-surat hukum mulai datang. Pengacara keluarga mulai mengatur pertemuan, membahas kemungkinan mengambil alih sebagian besar harta, dengan alasan Aisyah dianggap tidak lagi layak mengelola semuanya dalam kondisi hamil dan sendirian. Mereka bahkan mulai menyusun rencana untuk mengambil alih hak asuh anak setelah ia melahirkan nanti. Semua itu membuat dada Aisyah set, bukan karena takut kehilangan harta, melainkan karena ketakutan kehilangan satu-satunya bagian dari suaminya yang masih tersisa di dunia ini, anak yang sedang ia kandung. Di saat itulah, saat hatinya berada di titik terendah, pandangannya kembali jatuh pada Arif yang tengah menyiram bunga. Sosok itu berdiri kokoh, sederhana, tetapi penuh keteguhan. Ada kekuatan dalam kesunyiannya, ada perlindungan dalam keberadaannya, meski tidak pernah diucapkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aisyah menyadari suatu kebenaran yang menggetarkan. Kekayaan dan status tidak pernah bisa menyelamatkannya dari kesepian. Tetapi ketulusan seseorang mampu membuatnya merasa aman, bahkan tanpa sepatah kata. Di tengah taman yang penuh bunga itu, benih cinta mulai tumbuh. Diam-diam, perlahan, namun tak terbendung. Bulan-bulan berlalu, dan perut Aisyah semakin membesar. Setiap langkah kini menjadi perjuangan. Namun anehnya, semangat hidupnya justru tumbuh semakin kuat. Ia tak lagi merasa seperti wanita malang yang menunggu kehancuran. Di dalam hatinya, telah tumbuh tekad yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia menyadari bahwa hidupnya sedang berada di persimpangan besar. Di satu sisi, ada keluarga mertuanya, adat, martabat, dan tatanan sosial yang telah mengikatnya sejak lahir. Di sisi lain ada sebuah ketulusan sunyi yang datang dari seorang pria sederhana Arif, yang bahkan tak pernah bermimpi menjadi bagian dari kehidupannya. Namun, cinta tidak lahir dari rencana. Ia tumbuh dari rasa aman, dari kenyamanan batin, dari seseorang yang hadir di saat seluruh dunia pergi. Aisyah mulai berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak yang akan ia lahirkan. Ia tidak ingin anak itu tumbuh dalam dunia yang penuh kepalsuan, tipu daya, dan keserakahan. Ia ingin anak itu mengenal dunia yang jujur. Dunia yang diajarkan oleh ketulusan seperti yang dimiliki Arif. Dalam kesunyian kamarnya yang luas, ditemani sinar rembulan yang menyusup ke balik tirai sutra, Aisyah membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang akan mengguncang keluarga, masyarakat, bahkan negaranya. Ia memilih jalan cinta, bukan jalan yang ditentukan oleh tekanan dan ketakutan. Ia akan menikahi Arif, bukan karena kasihan, bukan karena dendam, bukan pula karena pelarian, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mencintai bukan sosok yang kuat di mata dunia, tetapi sosok yang kuat di mata hatinya. Pernikahan itu bukan hanya tentang menyatukan dua manusia yang berasal dari dunia berbeda, tetapi tentang menyatakan perang terhadap ketidakadilan, kesombongan, dan belenggu adat yang membatasi kebahagiaan manusia. Dan di tengah keheningan vila, di tepi oasis itulah, sebuah cinta yang dianggap mustahil mulai menulis takdirnya sendiri. Keputusan Aisyah untuk memilih jalannya sendiri mulai terasa dampaknya, bahkan sebelum dunia mengetahuinya secara resmi. Tekanan datang bertubi-tubi, bukan dalam bentuk teriakan atau ancaman langsung, melainkan melalui cara yang lebih kejam. Pengabaian, fitnah, dan skema tersembunyi. Orang-orang yang dulu memujanya kini berbisik di belakang namanya. Keluarga mertuanya semakin sering mengirim utusan hukum, mempercepat proses pengambilalihan aset, menyusun laporan yang menyiratkan bahwa kondisi mental Aisyah tidak stabil akibat kesedihan dan kehamilan. Di dalam vila, suasana mulai berubah. Beberapa pelayan mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Para penjaga menatapnya dengan ragu. Bahkan udara yang mengalir di sepanjang koridor megah terasa berat, seolah dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Namun di luar dinding marmer, di antara bunga-bunga yang terus mekar, Arif tetap bekerja seperti biasa. Ia tak pernah berubah. Taman yang dirawatnya menjadi semakin indah, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Setiap warna bunga seakan dipelihara oleh satu tujuan, membuat kehidupan terus berjalan, meski badai mengancam. Aisyah dalam diamnya menemukan kekuatan justru dari ketenangan itu. Ia menyadari bahwa kemewahan yang selama ini ia miliki tidak pernah benar-benar memberinya perlindungan. Yang memberinya rasa aman justru hadir dari kesederhanaan yang paling murni. Di dalam dirinya, pergolakan antara takut dan yakin terus bertarung. Namun setiap kali pikirannya goyah, bayangan Arif yang bekerja dalam diam menenangkan hatinya seperti doa yang tak pernah putus. Di tengah dunia yang menolaknya, ia tetap memiliki satu tempat yang membuat jiwanya merasa diterima. Taman yang hidup, yang tumbuh bersama perasaannya. Perlahan Aisyah tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita lemah
yang harus diselamatkan. Ia mulai melihat dirinya sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang berhak menentukan masa depan, dan seorang wanita yang pantas mencintai serta dicintai kembali. Badai boleh datang dari segala arah, tapi di dalam hatinya telah berdiri benteng yang tak bisa mereka runtuhkan. Situasi semakin genting saat tekanan keluarga memuncak seperti gelombang besar yang siap menelan segalanya. Surat keputusan mulai berdatangan, penetapan sementara mulai dibuat, dan aset-aset kecil mulai ditarik perlahan dari kendali Aisyah. Semua itu dilakukan atas nama hukum, namun didorong oleh keserakahan yang tak terbendung. Kehamilan Aisyah telah mencapai tahap akhir, tubuhnya semakin rapuh, napasnya semakin pendek, dan panas gurun terasa membakar kulitnya. Namun semangatnya justru kian menguat. Ia tidak lagi memikirkan kehormatannya di mata dunia, melainkan keselamatan anak dan masa depan cinta yang diam-diam telah memenuhi seluruh ruang jiwanya. Di beberapa malam, rasa sakit menjalar dari perut hingga ke punggung, membuatnya terbaring lemah. Dalam kesunyian yang menguasai kamar mewah itu, air mata jatuh tanpa suara. Namun setiap tetes air mata bukan lagi pertanda putus asa, melainkan bukti kekuatan seorang wanita yang tengah bertarung demi kehidupan yang baru. Di luar sana, Arif tetap setia di tamannya. Setiap ayunan tangannya, setiap bunga yang dirapikannya, menjadi simbol keteguhan yang tak pernah pudar. Tanpa disadarinya, ia telah menjadi tembok pelindung bagi jiwa Aisyah. Ia adalah satu-satunya hal yang tetap sama ketika seluruh dunia Aisyah berubah menjadi asing. Ketika badai pasir besar melanda suatu sore, mengaburkan langit, dan mengguncang seluruh villa. Aisyah berdiri di balik jendela besar, dengan tubuh gemetar, merasakan betapa kecilnya jiwanya di hadapan alam. Namun di tengah kabut pasir itu, sesosok tetap terlihat bergerak. Benteng hidup yang bertahan di antara pohon dan angin. Pemandangan itu terpatri kuat di hati Aisyah. Tidak ada lagi keraguan. Ia tidak lagi memikirkan apa kata dunia. Dalam hatinya hanya ada satu keyakinan. Cinta sejati tidak datang dari suku, bangsa, atau kekayaan, melainkan dari keberanian untuk tetap peduli ketika seluruh dunia menyerah. Dan sejak hari itu, Aisyah menyadari bahwa Arif bukan sekadar tukang kebun. Ia adalah takdir yang dikirimkan Tuhan di saat dunia berusaha menghancurkannya. Malam itu terasa berbeda. Udara begitu hening, seolah alam ikut menahan napas. Rasa sakit yang selama ini datang perlahan kini berubah menjadi gelombang yang lebih kuat, lebih nyata, lebih menentukan. Tubuh Aisyah tahu bahwa waktunya semakin dekat. Sebuah kehidupan baru akan lahir ke dunia. Entah dunia seperti apa yang akan menyambutnya. Di tengah rasa nyeri yang tak tertahankan, pikirannya justru menjadi sangat jernih. Bayangan masa lalu, wajah suaminya, hari-hari indah yang pernah ia miliki. Semua berlalu dalam kilasan cepat. Lalu datang satu bayangan lain yang lebih kuat, lebih hangat, lebih nyata. Sosok Arif di antara bunga-bunga, lelaki sederhana yang telah membangkitkan kehidupannya kembali tanpa meminta apapun. Di titik antara hidup dan mati itulah Aisyah membuat sumpah dalam hatinya. Ia berjanji pada kehidupan yang sedang ia kandung, pada cinta yang baru mekar, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan kembali tunduk pada dunia yang mencoba menginjak harga dirinya. Ia akan berdiri sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai manusia yang bebas memilih cintanya. Fajar mulai menyingsing, menyentuh atap villa dengan cahaya merah muda yang lembut. Hari baru terbit, dan bersamanya lahir harapan yang belum pernah sekuat ini sebelumnya. Di dalam hatinya Aisyah telah menentukan masa depannya. Ia akan mengikat hidupnya dengan pria yang telah menghidupkan kembali jiwanya. Tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak peduli siapa yang akan menentang. Cinta telah memilih jalannya sendiri, dan dunia mau atau tidak harus bersiap menerima akibat dari keberanian seorang wanita yang jatuh cinta dengan seluruh jiwanya. Hari yang seharusnya menjadi hari biasa di villa itu berubah menjadi titik balik yang mengguncang kehidupan banyak orang. Di tengah keheningan yang selama ini menyelimuti kediaman megah tersebut, sebuah keputusan besar telah nyata diambil. Aisyah dengan tubuh yang semakin berat oleh kehamilan dan wajah yang menyimpan keteguhan baru, telah menetapkan satu jalan hidup yang tak lagi bisa diurungkan. Pernikahan itu disiapkan secara sederhana, jauh dari kemegahan pesta keluarga besar yang dulu pernah ia jalani. Tidak ada kerumunan bangsawan, tidak ada arak-arakan mewah, tidak ada kemegahan yang biasanya mengiringi nama besar keluarganya. Yang ada hanyalah niat yang kokoh dan keyakinan yang tak bisa digoyahkan. Ketika kabar itu akhirnya menyebar, dunia seakan terhenti sejenak. Seorang janda kaya raya, pemilik kekayaan besar, dan garis keturunan terhormat, memilih menikah dengan seorang tukang kebun asing, pria pendatang dari negeri jauh, yang tak memiliki apapun selain kerja keras dan ketulusan. Berita itu menyebar seperti api di padang pasir, cepat, panas, dan tak terbendung.
Keluarga mertua merasa terhina. Mereka menganggap Aisyah telah mempermalukan nama besar suaminya. Dalam pikiran mereka, pernikahan itu hanyalah bukti kelemahan dan kegilaan seorang wanita yang tenggelam dalam kesedihan. Mereka mencoba menghalangi, mencari celah hukum, bahkan berusaha menghapus keberadaan Arif dari villa tersebut. Namun semua upaya itu tidak lagi memiliki kuasa atas Aisyah. Ia telah melangkah melewati batas ketakutan yang selama ini membelenggunya. Dalam dirinya telah tumbuh keberanian seorang ibu dan kekuatan seorang wanita yang akhirnya menemukan kembali makna hidup. Di tengah tatapan hina dan amarah yang tidak terlihat, ikatan itu telah sah terjalin. Sebuah ikatan yang tidak lahir dari kesepakatan harta, melainkan dari hati yang telah lama saling mengenali dalam sunyi. Dan di saat itulah, dunia mulai menyadari bahwa cinta sejati tak bisa dihalangi oleh nama, harta, atau darah bangsawan. Malam yang hening berubah menjadi momen paling menentukan dalam hidup Aisyah. Rasa sakit yang datang terus-menerus menjadi tanda dari sebuah awal baru. Setiap detik yang berlalu adalah pertaruhan antara kelemahan tubuh dan kekuatan jiwa yang selama ini ia kumpulkan. Bulan menggantung di langit, menyinari villa dengan cahaya lembut, seolah ikut menyaksikan perjuangan yang terjadi di dalamnya. Di antara rasa perih yang menembus tulang, Aisyah tetap bertahan. Pikirannya tidak lagi dipenuhi kecemasan akan dunia luar, melainkan oleh satu tujuan suci, membawa kehidupan baru ke dunia ini dengan selamat. Doa-doa mengalir tanpa suara, lahir dari dasar hati yang penuh cinta. Di saat itulah ia menyadari betapa besar kekuatan yang dimiliki seorang ibu. Tubuhnya boleh rapuh, dunia boleh menggertaknya, namun cintanya jauh lebih besar dari semua itu. Ketika fajar akhirnya menembus langit, tangisan pertama seorang bayi memenuhi udara pagi yang masih dingin. Sebuah kehidupan baru telah lahir di tengah konflik, kebencian, dan keserakahan. Seorang anak yang menjadi simbol cinta, keberanian, dan harapan. Air mata Aisyah mengalir, bukan lagi sebagai tanda kesedihan, tetapi sebagai saksi kemenangan batin. Anak itu bukan hanya darah daging suami pertamanya, tetapi juga cahaya dari perjalanan yang membawanya pada cinta sejatinya. Di luar villa dunia masih bingung menerima kenyataan. Namun di dalam hati Aisyah, segalanya terasa jelas untuk pertama kali setelah begitu lama. Ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki kehidupan yang harus dijaga, cinta yang telah menemukan jalannya, dan masa depan yang akhirnya bisa ia tentukan sendiri. Lahirnya sang anak tidak menghentikan konflik, justru membuat keluarga mertua semakin berambisi, mengambil alih segalanya. Mereka tidak lagi hanya mengincar harta, tetapi juga masa depan sang bayi yang kini menjadi pusat segalanya. Mereka ingin menjauhkan anak itu dari Aisyah, membesarkannya dalam keluarga besar mereka, menjadikannya alat untuk menjaga nama dan kekuasaan. Tekanan datang dalam bentuk hukum, ancaman, manipulasi, dan pengaruh terhadap orang-orang di sekitar villa. Beberapa orang yang dulu setia mulai merasa ragu, takut kehilangan posisi dan keamanan mereka. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Arif tetap berdiri di sisi Aisyah, bukan sebagai orang yang haus harta, bukan sebagai pria yang ingin menaiki tangga sosial, melainkan sebagai pelindung yang lahir dari ketulusan. Setiap langkahnya, setiap keputusan yang ia ambil, semata-mata ditujukan untuk menjaga wanita dan anak yang kini menjadi dunianya. Di mata masyarakat, Arif mulai terlihat berbeda. Bukan lagi tukang kebun biasa, tetapi pria yang mempertaruhkan segalanya demi cinta dan tanggung jawab. Keteguhan itu perlahan mengubah pandangan sebagian orang, menumbuhkan rasa hormat yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Sedikit demi sedikit, Aisyah kembali mendapatkan apa yang selama ini direnggut darinya. Kehormatan bukan karena siapa yang ia nikahi, tetapi karena keberanian yang ia tunjukkan untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Ia tidak lagi berdiri sebagai janda yang ditinggalkan, melainkan sebagai wanita yang bangkit, sebagai ibu yang kuat, sebagai istri yang memilih cinta di atas segalanya. Dan dunia yang semula mengejek dan mencemooh, kini mulai terdiam. Karena di hadapan ketulusan sejati, bahkan kebencian pun akhirnya harus menunduk. Waktu perlahan mengikis kebencian yang dulu terasa begitu kuat. Gugatan demi gugatan yang dilayangkan keluarga mendiang suami Aisyah runtuh satu persatu. Terbukti digerakkan oleh keserakahan, bukan keadilan. Manipulasi mereka terungkap di hadapan hukum dan masyarakat. Nama besar yang dulu mereka banggakan, justru sekarang tercoreng oleh ambisi mereka sendiri. Aisyah, yang dulu ingin mereka jatuhkan dan kuasai, kini berdiri lebih kokoh daripada sebelumnya. Bukan karena harta kekayaan, bukan karena pengaruh, melainkan karena kebenaran berada di pihaknya. Dunia mulai melihat siapa dirinya yang sesungguhnya. Seorang perempuan yang kuat, bermartabat, dan tak gentar menghadapi badai hidup paling kejam. Arif, pria sederhana yang dulu hanya dikenal sebagai tukang kebun, kini mendapat tempat terhormat di mata banyak orang. Bukan karena status barunya sebagai suami seorang wanita kaya,
melainkan karena keteguhan hatinya. Ia tidak pernah memamerkan kemenangan, tidak pernah membalas kebencian dengan kemarahan. Ia hanya terus bekerja, merawat bumi di sekitarnya, merawat cinta yang telah Tuhan titipkan kepadanya. Di tangannya taman-taman villa berubah menjadi surga kecil di tengah gurun. Setiap bunga mekar seperti simbol kehidupan baru, setiap daun yang bergoyang diterpa angin seperti doa yang dikabulkan. Villa megah yang dulu menjadi penjara kesepian, kini berubah menjadi rumah yang hangat, penuh kehidupan. Aisyah perlahan pulih, bukan hanya secara fisik sebagai seorang ibu yang baru melahirkan, tetapi juga pulih sebagai seorang wanita yang akhirnya menemukan kembali dirinya. Senyumnya kembali utuh, matanya kembali berbinar, langkahnya kembali ringan. Ia tidak lagi dihantui masa lalu atau takut menghadapi hari esok. Di sisinya ada pria yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga menghormatinya. Di pelukannya ada seorang anak yang menjadi bukti bahwa cinta dan kehilangan dapat melahirkan kehidupan yang jauh lebih indah. Di pagi-pagi yang tenang, di bawah langit biru yang membentang luas, Aisyah sering duduk memandangi oasis yang dulu menjadi saksi air matanya. Kini tempat itu memantulkan tawa bayinya, angin yang lembut, dan aroma bunga yang dirawat dengan hati penuh cinta. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejatinya bukanlah kemewahan atau status, melainkan keberanian untuk memilih cintanya sendiri di saat seluruh dunia mencoba menghalanginya. Kisah hidupnya yang dulu penuh luka kini berubah menjadi legenda tentang keberanian seorang wanita dan kesetiaan seorang pria. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu lahir dari kemegahan, tetapi dari ketulusan yang tumbuh dalam sunyi. Dan di tengah padang pasir yang luas, mereka menemukan oasis paling indah bukan berupa air atau harta, melainkan satu sama lain.